ada sampah atau kursinya tolong diluruskan ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ibu absen dulu ya. Audia hadir Bu. Fira hadir Bu. Hadir semua kan hari ini? Ada yang tidak hadir? Tidak Bu, hadir semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, sebelumnya kalian pernah membaca artikel opini atau berita yang berisi penjelasan tentang suatu masalah nggak? Ini pernah. Nah, biasanya bacanya di mana? Di website gitu kok. Ya. Nah, teks yang kalian baca itu namanya teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan menjelaskan atau memaparkan informasi, gagasan, atau pendapat mengenai suatu topik tertentu secara jelas, logis, dan faktual agar pembaca memperoleh pengetahuan baru. Nah, tujuan teks eksposisi ini yaitu memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca dan menjelaskan suatu pendapat atau gagasan secara objektif dan mengajak pembaca memahami suatu topik tanpa bermaksud mempengaruhi secara emosional. Berarti teks eksposisi ini dia teks yang tidak memihak satu pihak. Dia sesuai dengan fakta. Kalau misalnya teks itu sudah memiliki opini pribadi atau yang lainnya, berarti itu bukan teks eksposisi. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Apakah ada yang tahu ciri-ciri teks eksposisi? Bersifat informatif dan objektif, Bu. Nah, benar. Tepuk tangan dulu tuh Audia. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu bersifat informatif dan objektif, tidak memihak. Yang selanjutnya ada menyajikan fakta dan data yang mendukung, lalu menggunakan bahasa baku dan logis. Selanjutnya menyajikan pendapat secara sistematis. Selanjutnya struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama tesis, yaitu pengenalan isu atau topik yang dibahas. Yang kedua ada argumentasi atau alasan dan bukti yang mendukung pendapat. Yang ketiga ada penegasan ulang, yaitu memperkuat kembali pendapat di akhir teks. Nah, ciri kebahasaan di teks eksposisi ini yang pertama yaitu menggunakan kata hubung sebab akibat. Ada yang tahu kata hubung sebab akibat itu apa? Contohnya? Karena, Bu. Nah, benar. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Contoh lainnya ada oleh sebab itu. Selanjutnya mengandung istilah ilmiah, lalu menggunakan kalimat aktif. Yang terakhir bersifat informatif dan tidak memihak. Nah, ini adalah salah satu contoh teks eksposisi, yaitu pentingnya membaca setiap hari. Di dalam teks ini ada tesis tadi, argumentasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan latihan, yaitu diskusi kelompok. Ibu akan membagikan LKPD kepada Ananda semua. Ananda akan mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Baik, Bu.
ada yang ingin membacakan hasil diskusinya? Saya Bu. Silakan. Jawaban untuk nomor 1 yang pertama ada struktur teks. Tesis membaca merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan seseorang. Argumentasi dengan membaca seseorang dapat memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta menambah kosakata baru. Penegasan ulang, oleh karena itu siswa hendak meluangkan waktu minimal 15 menit setiap hari untuk membaca agar terbiasa berpikir analitis dan berkomunikasi dengan baik. Pesan utama, membaca setiap hari sangat penting untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan berpikir. Ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat fakta dan pendapat. Yang kedua, menggunakan kata kerja mental seperti memahami, meningkatkan, dan mengambil keputusan. Yang terakhir adalah simpulan dan hasil diskusi. Teks eksposisi ini menjelaskan bahwa kebiasaan membaca setiap hari memiliki banyak manfaat seperti menambah pengetahuan, melatih berpikir kritis, membentuk pribadi yang cerdas, serta terdapat berbagai pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu saya. Nah, itu hasil diskusi kelompok tadi. Nah, itulah materi kita tentang teks eksposisi tadi. Apa yang bisa kalian pelajari hari ini tentang teks eksposisi? Ada yang ingin menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Nah, jika tidak, biar Ibu simpulkan. Saya Bu. Oh, silakan. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang bertujuan menjelaskan atau memaparkan informasi, gagasan atau pendapat mengenai suatu topik tertentu secara jelas, logis dan faktual agar pembaca memperoleh pengetahuan baru. Lalu struktur teks eksposisi itu yang pertama ada tesis, yaitu pengenalan awal. Yang kedua argumentasi, isi dari teks tersebut. Dan yang ketiga penegasan ulang, yaitu penegasan ulang dari argumentasi yang sudah dijelaskan. Sekian Bu. Terima kasih Vira. Tepuk tangan dulu untuk Vira. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas di rumah, tolong Anda cari teks eksposisi yang ada di internet dan cari strukturnya. Baik Bu. Tugasnya secara individu Bu. Iya, tugasnya secara individu. Baik Bu. Bu boleh ngambil di HP Bu. Boleh cari di internet, boleh cari di buku. Baik Bu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih anak-anak.